Halo para pencari fakta. Ada berbagai tradisi di seluruh dunia, beberapa di antaranya masih dijalankan dan tidak terpengaruh dari kemajuan teknologi. Banyak di antara suku tertentu mungkin dianggap sebagai hal aneh dan gila oleh suku lainnya. Tapi itulah tradisi dan kepercayaan. Masih ada beberapa kebiasaan dan tradisi yang tidak dapat dipahami. Seperti beberapa suku dari seluruh dunia ini. Penasaran suku apa aja? Yuk simak ulasannya berikut ini. Coba bayangkan jika sebuah cakram bundar besar yang dimasukkan ke bibir bawah kamu. Oh, itu adalah jenis mimpi buruk yang mungkin membuat kamu terbangun di setiap malam. Tetapi tidak dengan beberapa wanita dari suku Suri dan Mursi. Mereka menganggap kecantikan wanita mereka ditentukan oleh seberapa besar bibir mereka. Plat bibir yang disebut Debi Atugoin menjadi ciri khas utama suku tersebut. Ketika seorang gadis telah mencapai usia 15 atau 16 tahun, bibir bagian bawahnya dipotong oleh ibunya atau oleh wanita lain dari pemukimannya. Potongan bibir yang terbuka itu akan disumbat oleh sumbat kayu sampai luka sembuh, yang dapat memakan waktu sekitar 3 bulan. Diyakini seberapa jauh si wanita akan meregangkan bibirnya diputuskan oleh wanita itu sendiri. Jika menginginkan peregangan lebih besar, maka akan dimasukkan sumbat yang semakin besar selama beberapa bulan. Beberapa perempuan bertahan sampai bibir mereka dapat memiliki plat dengan diameter 12 cm atau lebih. Hal ini dipercaya bahwa semakin besar lempeng bibir, semakin besar status sosial di dalam suku tersebut. Sementara beberapa percaya bahwa lebih besar piring bibir, lebih besar mas kawin pengantin akan diterima pada hari pernikahannya. Salut deh babak ini berjuang demi mas kawin. Larangan ke kamar mandi adalah kebiasaan aneh lainnya yang dilakukan oleh suku Tidong Kalimantan Utara. Kepercayaan suku berlaku bagi suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Pasangan tidak diperbolehkan menggunakan kamar mandi sampai 3 hari setelah pernikahan. Iya, itu artinya dilarang buang air kecil, buang air besar atau mandi. Suku tersebut percaya bahwa itu mengarah pada kehidupan pernikahan yang bahagia. Kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Iya, pihak keluarga memastikan bahwa pasangan hanya makan dan minum dalam jumlah kecil. Kalau orang mengira Aquaman hanya ada di tokoh superhero dari serial DC Comics, ternyata Aquaman benar ada dalam dunia nyata. Aquaman yang asli ternyata berasal dari suku Bajau, Indonesia. Dikatakan mirip seperti Aquaman, bukan karena suku ini berbadan besar dan berotot ya, melainkan karena kemampuan menyelam dalam waktu yang sangat lama dimiliki oleh suku ini. Suku Bajau dikenal sebagai pengembara laut yang menggunakan perahu untuk menangkap ikan dan menyelam bebas dengan tombak. Karena kemampuannya itu, mereka juga dikenal sebagai manusia laut atau manusia ikan. Karena kemampuan suku Bajau untuk berenang dalam waktu lama tanpa bantuan alat pernapasan dan alat senam modern pun membuat para ilmuwan bingung sekaligus kaget. Bahkan diketahui masyarakat suku ini dapat menyelam selama 13 menit di kedalaman 60 hingga 80 meter. Nah, kalau suku Bajau memiliki kemampuan aneh menyelam tanpa alat bantu, suku Moken ini memiliki kemampuan aneh daripada manusia lainnya, yakni mampu melihat dengan jelas di bawah air tanpa alat perlindungan apapun. Rupanya hanya anak-anak Moken yang bisa melakukannya dan orang-orang dewasa telah kehilangan kemampuan melihat di bawah air. Menariknya, anak-anak kecil Moken dapat mengecilkan pupil mereka dan mengubah bentuk lensa mereka menjadi tahan air dan tetap jernih saat melihat meski terpapar air asin. Kemampuan luar biasa yang dimilikinya ternyata menyerupai kemampuan yang dimiliki oleh anjing laut dan lumba-lumba saat melihat di bawah air. Menyampaikan maksud dan tujuan dengan cara berbicara, semua orang tentunya menggunakannya. Tetapi bagaimana jika menyampaikan pesan menggunakan cara bersiul?
Pasti terlihat sangat aneh kan? Yap, cara bersiul atau siulan bukanlah hal yang asing dilakukan oleh suku Hmong di Cina. Para petani Hmong bersiul untuk mengobrol di pertanian sambil berburu di hutan dan mengirim pesan cinta di malam hari, dan semua orang bisa mengerti apa yang dikatakan orang-orang yang sedang kasmaran tersebut. Namun mereka tidak akan mengenali orang-orang itu karena siulan tidak dapat diidentifikasi secara individu seperti suara biasa. Hal ini membuat identitas para pecinta itu tetap terjaga saat menyampaikan pesan saling berkasih sayang. Gimana bunyi siulannya ya kalau mereka lagi menyatakan cinta? Jadi kepo nih. Ternyata suku-suku di dunia ini tidak pernah terlepas dari tradisi dan budaya yang sebagian orang menganggapnya cukup aneh. Nah, jika kamu memiliki saran dan tanggapan, beritahu kami di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.